Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang perkembangan studi Islam di dunia sebagai bagian dari kajian metodologi studi Islam. Tetapi untuk yang pertama ini kita akan kaji dulu secara umum perkembangan studi Islam di dunia dan lebih fokus kepada perkembangan studi Islam di dunia Islam. Nah, perkembangan studi Islam berkembang di dunia Islam itu pada awalnya dari sorogan dan halakoh di rumah-rumah para alim, para ahli ilmu. Kemudian ke sistem kutab. Nah, dari sana, dari sistem kutab itu kemudian ke masjid-masjid dan berlanjut ke sistem madrasah sampai perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang formal. Nah, beberapa ilmuwan muslim menyebut bahwa awal studi Islam itu berawal dari Al-Jami'ah, yaitu dari lembaga masjid jami. Di negara semacam Amerika Serikat, misalnya di negara bagian Ohio, di kota Cincinnati, saya melihat bahwa ketika saya di sana, saya melihat bahwa penyebaran Islam di sana juga Masjid Jami itu menjadi markas utama penyebaran studi Islam. Jadi dari masjid itu kemudian lahir pendidikan anak usia dini, lembaga pendidikan SD, selevel SD, selevel SMP, dan SMA. Nah, secara umum bahwa untuk melihat di mana posisi studi Islam secara historis, kita lihat bahwa prestasi perkembangan manusia di bidang ilmu pengetahuan menurut George Sutton adalah pertama zaman Platon, yaitu 450 sampai 700 sebelum Masehi. Kemudian dari sana masuk ke zaman Cina. Jadi Cina itu memang sudah berjaya sejak dulu. Kalau sekarang yang menemukan misalkan vaksin antivirus corona atau COVID-19 di beberapa negara Amerika Latin akan menggunakan itu, jadi pantas ya. Jadi 600 sampai 700 Masehi itu Cina sudah berkuasa di dunia bidang ilmu pengetahuan. Kemudian masuk zaman kejayaan Muslim, yaitu 750 sampai 1258 Masehi. Dan setelah itu kemudian perkembangan studi Islam pindah ke Barat dan berbagai dunia, baik Barat maupun Islam sampai saat ini. Nah, perkembangan studi Islam di dunia Muslim itu diawali pada zaman Nabi, yaitu pada abad 4 Hijriah, di mana pendidikan Islam dilaksanakan di masjid ya sebagai markas. Bahkan Masjid Nabawi itu sekaligus adalah rumah Rasulullah SAW. Kemudian di rumah-rumah. Nah, di zaman Nabi sudah terjadi transformasi ilmu yang itu dilakukan melalui tradisi lisan. Bagaimana Rasulullah SAW membacakan wahyu sekaligus menjelaskan isi wahyu, juga memberikan hadis-hadis sebagai respons atau jawaban terhadap berbagai problem yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu. Nah, sejak zaman Rasul juga telah dikembangkan studi Islam, terutama oleh karena itulah dikembangkan terutama tafsir dan fikih sebagai turunan dari penjelasan atas wahyu dan sabda Rasul. Nah, kemudian studi hadis. Maksudnya hadis sebagai penafsiran Rasul terhadap Al-Quran yang di dalamnya terdapat metode penetapan hukum berdasar petunjuk, tentunya berdasar petunjuk atau ajaran Rasulullah SAW. Nah, kajian awal atau fase Mekah itu kajian-kajian Islam difokuskan pada masalah-masalah eskatologis,
masalah teologis ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan, keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dalam berbagai tafsir, makanya fase Mekah itu umat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan Muslim mukmin, ada yang kafir gitu. Kafir itu artinya, atau ingkar itu artinya yang menolak kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW. Pada periode berikutnya atau fase Madinah itu lebih ditunjukkan lebih banyak kecenderungannya pada sistem peranata sosial masyarakat, walaupun tentu kaitannya dengan teologi Islam yang dibangun. Nah teman-teman, selanjutnya perkembangan studi Islam di dunia Muslim pasca Nabi Muhammad SAW. Nah tradisi literasi yang sistematis itu dimulai dengan pengumpulan Al-Quran, yaitu di masa Khulafaur Rasyidin. Kita kenal, kemudian lahir ada Mushaf Utsmani. Kemudian muncul gerakan kodifikasi hadis, dan kemudian ditulis dalam sebuah kitab. Nah ini pada masa dinasti Bani Umayyah. Kemudian juga muncul para muhaddisin menyusun cerita yang kredibel, dapat dipertanggungjawabkan bagi penerimaan hadis. Sehingga kemudian hadis ada kategorisasi. Ada sahih, hadis yang paling kuat ya. Ada hasan yang menengah, ada dhaif, hadis yang lemah. Kemudian juga pasca Nabi itu muncul pusat-pusat intelektual yang membangun peradaban Islam. Seperti Hijaz, Mekah dan Madinah ya. Irak di kota Kufah dan Basrah, dan Syria. Nah perkembangan studi Islam mencapai puncaknya di dunia Islam itu pada masa Abbasiyah. Nah, studi Islam yang dikembangkan pada masa ini meliputi ilmu-ilmu yang normatif, yang bersumber pada teks agama secara langsung ya, dan juga ilmu yang berbasis pada gejala sosial dan alam, yang scientific atau positivistik lah. Bahasa lainnya biasanya ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu ilmiah itu. Jadi imbang di masa Abbasiyah ini. Nah, ilmu di dunia Islam yang berbasis teks keagamaan yang dikembangkan pasca Rasul, misalkan ada Al-Quran dan hadis, kitab tafsir yang tertua yang ditulis oleh At-Tabari ya, yang kemudian dikenal dengan sebutan tafsir At-Tabari. Kemudian ada juga buku atau kitab tata bahasa Arab, tokohnya ada Abu Al-Aswad Ad-Duali, ada Sibawayh ya. Kemudian ada hadis dan ulumul hadis yang dipelopori oleh Syihabuddin Az-Zuhri. Kemudian dikembangkan oleh Bukhari dan kawan-kawannya. Hasilnya lahirlah Kutub As-Sittah, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian juga ada sejarah Nabi seperti Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq yang wafat 767 Masehi, dan Ibnu Hisham. Ubaid bin Syariah juga menulis kitab sejarah dengan judul kitab Al-Mulk wal Akhbar Al-Madin pada masa Daulah Umayyah. Kemudian juga ada fikih dan usul fikih yang dipelopori oleh para imam madhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Asnas, Muhammad Idris, Ibnu As-Safi'i, dan Ahmad bin Hambal. Kitab-kitab mereka yang terkenal misalkan ada Fiqih Al-Akbar, Al-Muwatta, Al-Um, dan Al-Musnad Ahmad bin Hambal. Nah kemudian di dunia Islam pasca Rasul itu juga muncul ilmu-ilmu tadi yang berasal dari gejala-gejala alam dan sosial. Jadi ilmu sosial dan sains eksak gitu. Itu diawali dari penerjemahan karya-karya dari luar ya, dari luar dunia Islam ke dalam bahasa Arab. Kemudian ilmu yang berkembang, dampak kontak Islam, Yunani, Persia, India, dan Islam pada masa Daulah Habasyiyah. Kemudian ada ilmu astronomi dengan tokoh Ibrahim Al-Fazari ya, ini hasil kontak dengan India. Ada ilmu astrologi, ada matematika, tokohnya Muhammad Ibnu Musa Al-Hawarizmi sebagaimana dalam ilustrasi gambar di samping ini. Kemudian ada kimia, ini tokohnya Jabir Ibnu Hayyan. Ada kaligrafi, ya, ini sentuhan dengan budaya Persia. Ada zoologi,
Tokohnya adalah Abu Usman Al-Amr Ibnu Bahar Al-Zahiz. Kemudian ada filsafat, ada Al-Kindi, ya, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina yang menulis berbagai kitab dan buku. Salah satu tulisan Ibnu Sina misalkan kitab Al-Tib yang menjadi rujukan bagi kedokteran di dunia barat. Kemudian ada sosiologi, Abdurrahman Ibnu Khaldun yang terkenal dengan kitabnya adalah Al-Muqaddimah. Nah, di masa kejayaan Islam, ya, di masa kejayaan Islam atau di dunia Islam, pusat-pusat studi Islam kemudian juga muncul, ya, pada zaman Nabi sebagaimana dijelaskan tadi 4 Hijriah itu masjid dan rumah. Kemudian sejak kekuasaan Abbasiyah, pendidikan Islam bergeser ke sekolah-sekolah dengan gedung besar. Mata kuliah yang diajarkan bukan hanya bersifat spiritual tetapi juga intelektual. Kemudian Bait Al-Hikmah yang didirikan pada tahun 1830 Masehi oleh Khalifah Al-Ma'mun sebagai perpustakaan juga sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad, ya. Salah satu dosennya yang sangat terkenal adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Tetapi Baghdad jatuh oleh Hulagu Khan sehingga kemudian pada tahun 1258 kejayaan Baghdad ini memang jatuh berantakan, ya. Kemudian ada Universitas Granada didirikan oleh Yusuf Abu Al-Hajjaj, ya, dari dinasti Nasriyah. Kurikulumnya meliputi teologi, hukum, kedokteran, kimia, filsafat, astronomi. Jadi pokoknya sudah integrasi lah antara Islam dan ilmu-ilmu social science. Kemudian Universitas Al-Azhar didirikan oleh Khalifah Al-Aziz dinasti Fatimiyah pada tahun 1171 sampai 1193. Dan kemudian pada tahun ini 1193 Daulat Ayyubiyah itu merebutnya dan kurikulumnya diganti dengan kurikulum Sunni. Jadi Al-Azhar itu awalnya perspektif pendidikannya berdasar teologi Syiah, tetapi kemudian sampai hari ini sejak 1193 itu kemudian dirubah total dengan perspektif Sunni. Kemudian ada Universitas Kairouan di Fez, Maroko maksud saya. Pada tahun 1859 Masehi. Tokoh, ya, yang sangat terkenal di sini ada Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan Ibnu Bajjah. Nah, itulah sejarah studi Islam di dunia di masa atau di dunia Islam sendiri. Nanti kita akan teruskan bagaimana sejarah studi Islam di Barat dan di Indonesia. Terima kasih. Mari kita diskusikan hal-hal lain yang tidak tercover dalam penjelasan ini. Ini sebagai pemantik diskusi kita pada tema sejarah studi Islam di dunia, khususnya di dunia Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.